Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini kita masih membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, kemarin kita sudah membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, tahap selanjutnya setelah membuat tabel persamaan dasar akuntansi, kita membuat laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Neraca ya, jangan neraka. Oke, yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, dalam laporan ini, perusahaan itu bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaannya itu memperoleh laba atau rugi. Laba sendiri artinya keuntungan. Jadi, dalam laporan ini dia tuh untuk mengetahui untung nggak sih selama ini perusahaannya ataukah rugi, atau dapat dikatakan layak atau enggak untuk tetap dijalankan perusahaannya. Nah, dalam membuat laporan laba rugi, data yang diperlukan adalah kolom keterangan, dan modal, karena terdapat pendapatan dan beban. Kemarin sudah kita singgung bahwa modal itu ada pendapatan dan ada beban. Jika pendapatan sifatnya menambah modal, jika beban sifatnya mengurangi modal. Oke. Nah, ini adalah tabel laporan laba rugi, bukan tabel, laporannya. Sudah dikatakan bahwa ada di laporan laba rugi itu ada pendapatan dan ada beban ya. Oke. Nah, kita masuk ke Excel dulu ya. Excel. Oke. Nah, kemarin kita sudah membuat tabel persamaan dasarnya nih. Kayak gini yang kemarin kalian udah catat. Jadi, Ibu harap kalau misalkan kalian belum nyatet ini, silahkan dicatat terlebih dahulu. Kita masuk ke laporan laba rugi persamaan dasar. Yang pertama itu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini dijumlahin nih. Oke, pendapatan. Yang pertama 5 juta. Yang kedua ada 6 juta. 5 juta tambah 6 juta. 11 juta. Oke, selanjutnya ada 3 juta. Jadi pendapatan itu 14 juta jumlahnya. Mana nih? Oke, kita tulis di sini 14 juta. Tuh, 23. Tuh, 23. Oke. Beban gaji. Sekarang beban. Beban. Nah, dalam beban-beban ini tidak bisa disatukan karena untuk membedakan mana beban gaji, mana beban air tagihan listrik, mana beban rupa-rupa, mana beban dan lain-lainnya. Kemarin persamaan dasar. Oke, sekarang beban apa ya tadi yang pertama? Beban gaji. Beban gaji 1. 2 juta. Beban gaji 2 juta. Ada lagi beban gaji? Oke, cuma jadinya 2 juta ditambah 2 juta yaitu 4 juta. Kita tulis di sini 4 juta. Oke. Beban ATL. ATL apa sih, Bu? Beban air tagihan listrik. Kemarin kan ada tuh beban ATL. Nah, Ibu nulisnya di sini ALT. Air listrik tagihan. Beban ALT cuma ada 500.000. Kita tulis di sini 500.000. Oke. Sekarang total bebannya kita jumlahkan 4 juta ditambah 500.000 yaitu 4.500.000. Oke. Nah, untuk memperoleh labanya artinya
pendapatan dikurangi dengan total beban. Oke, di sini dapat berapa berarti? 9.500.000. Oke, sampai di sini semoga paham. Jadi di laporan laba rugi itu kalian fokus terhadap modalnya saja. Nah, yang pertama itu modal ada pendapatan, lalu setelah pendapatan sudah dijumlahkan, yang tadi kita jumlahkan ini, yang ini, kita jumlahkan, lalu selanjutnya bebannya kita list apa aja bebannya, lalu nominalnya berapa, lalu kita totalin beban, selanjutnya pendapatan dikurang total beban, maka didapatkan di sini laba atau rugi. Jika hasilnya minus, maka hasilnya rugi perusahaannya. Maka kalau misalkan perusahaan itu mengalami rugi, perusahaan itu memutuskan layak atau enggak, karena setiap perusahaan itu setiap bulannya harus mengadakan evaluasi tentang keuangan perusahaan, seperti itu. Oke, laporan laba rugi sudah, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal bertujuan untuk mengetahui perkembangan saldo modal disebabkan adanya laba atau rugi dan pengambilan pribadi. Apa sih pengambilan pribadi? Oke, kemarin itu kita nggak ada kasus pengambilan pribadi. Sekarang Ibu kasih contoh pengambilan pribadi. Misal kalian mempunyai perusahaan dan membutuhkan uang. Nah, uang tersebut kalian bisa mengambil dari uang perusahaan tetapi tetap dibukukan. Jadi, kalau misalkan ada kasus kalian mengambil untuk kebutuhan pribadi kalian, misal Tuan A mengambil uang 500.000 untuk keperluan pribadi. Contoh kasusnya seperti itu. Maka untuk tabel persamaan dasarnya yaitu kasnya berkurang dan pengambilan pribadi. Dalam pengambilan pribadi itu disebutnya dengan prive. Tulisannya PRIVE. Jadi nanti kalau misalkan ada kasus seperti itu, kalian membukukannya itu prive ya. Oke. Sekarang dalam membuat laporan perubahan modal, data yang diperlukan adalah kolom komentar dan modal serta laporan laba rugi. Oke. Nah, ini alur-alurnya. Kita masuk ke Excel aja langsung. Sekarang laporan laba rugi sudah, maka suara motor mulu nih. Laporan perubahan modal. Oke, di sini. Modal awal. Yang pertama kita menghitung modal awal. Nah, apa tuh? Modal awal salon cantik Q, modal awal kita lihat di tabel persamaan dasar. Modal awal. Nah, ini modal awal 175.000. Laporan perubahan modal 175.000. Oke. Kita ubah counting. 175.000. Nah, labanya untuk laba tadi ada berapa? Laba. Nah, ini 9.500.000. 9.500.000. Oke. Nah, prive. Tadi prive sudah Ibu katakan bahwa ini adalah pengambilan pribadi, pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Karena dalam transaksi yang kita buat tidak ada pengambilan pribadi, maka di sini 0. Strip aja.
lesson counting. Oke, kita tengahin biar rapih. Sekarang penambahan modal. Penambahan modal ini dari total, laba, dan preferred. Oke, penambahan modal. Penambahan modal berarti di sini 9.500.000 ditambah 0. Artinya tetap 9.500.000. Oke. Di penambahan modal. Counting. Sip. Nah, sekarang modal akhir. Tadi modal awalnya 175 juta, lalu ada penambahan modal 9.500.000, artinya dalam modal akhir ini bertambah, yaitu menjadi 184.500.000. Oke. Kita sudah mengerjakan ada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Selanjutnya apa sih? Oke. Selanjutnya, yang tadi apa? Selanjutnya setelah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, selanjutnya adalah laporan neraca. Neraca. Oke. Laporan neraca bertujuan untuk mengetahui perkembangan saldo harta, utang, dan modal perusahaan. Dalam membuat laporan neraca, data yang diperlukan adalah saldo akhir, akun-akun harta dan utang, serta laporan perubahan modal. Nah, dalam laporan neraca ini bentuknya saldo T. Nih, Ibu contohin di Excel. Laporan neraca. Nah, ini Ibu sudah buat nih T. Yang di samping kiri adalah aktiva, yang di posisi kanan adalah pasiva. Nah, aktiva itu harta dan pasiva itu utang dan modal. Yang pertama, aktiva, kas. Oke, kasnya berapa? Kas, mana kas? Kas. Nah, kas di sini kita buatnya ke PowerPoint dulu nih, biar step by stepnya. Kas, mana kas? Bentar, Ibu cari dulu ya, Ibu jeda dulu. Oke, dilanjut. Nah, sekarang kita membuat laporan neraca. Ingat nih, laporan neraca tadi dikatakan bahwa saldo akhir akun-akun harta. Jadi saldo akhir atau saldo yang paling akhir, kolom akhir di akun-akun harta. Akun-akun harta itu ada kas, perlengkapan, piutang, peralatan, dan gedung. Oke, kita lihat di kemarin tabel persamaan dasar. Kasnya. Kas saldo akhir kas yaitu 58.500.000. 58 juta. Oke, kita masukin di sini 58.500.000. Perlengkapan. Kemarin apa perlengkapannya? Perlengkapan saldo akhirnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Piutang, masih punya piutang gak sih perusahaannya? Piutang, oh sudah habis. Oke, sudah habis. Maka strip. Ini kita tengahin biar rapi. Peralatan, saldo akhir peralatan 25 juta. 25 juta. Lalu ada gedung yaitu 100 juta. Mana tadi laporan neraca? 100 juta. Kebanyakan gak nih? Kurang malah. 100 juta. Oke. Nah, ini ditambah menjadi
sama dengan sum ditambah semuanya. Oke. Set. Nah, dapat 184.500.000. Oke, sekarang kita pindah ke pasiva. Utang. Kita lihat saldo akhir utang. Utang masih punya nggak nih? Nah, udah 0 ya, udah nggak punya utang di perusahaannya. 0. Kita tengahin. Modal akhir. Modal akhir kita lihat persamaan dasar. Modal akhir 184.500.000. 184.500.000. Oke. Nah, ini agar supaya kita terlihat rapi, makanya dibuatnya sejajar ya. Sekarang kita jumlahkan sum. Oke, nah artinya yang kita sudah kerjakan ini balance hasil akhirnya sampai dengan laporan neracanya. Jadi semua pembuatan laporan laporan apa tadi? Laporan keuangan dari persamaan dasar. Jika hasilnya balance, maka di transaksinya itu kita sudah benar artinya. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kalian cek tugasnya untuk pembuatan pembukuannya. Nanti Ibu kasih transaksi-transaksi apa saja yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan dari tabel persamaan dasar, lalu laporan keuangan dari persamaan dasar. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neracanya. Ibu harap kalian sampai di sini paham. Nanti kita sebelumnya itu Ibu kan maunya Zoom atau Google Meet ya, tapi karena Ibu notes-nya dari Excel, ngejelasinnya dari Excel, nah Ibu belum paham. Biasanya itu kan Google Meet atau Zoom itu hanya bisa menampilkan si PowerPoint. Nah, Ibu belum coba nih. Nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanya dan Ibu coba memperkenalkan secara online atau kita kenalan secara online, kan kita belum pernah ya di Google Meet setelah kalian ngeplay video ini. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.